Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat G Channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di middle of Ramadan Karim, 15 Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita temui ngoni semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di separuh bulan Ramadan ini. Hari ini kita mau ajak ngoni semua jalan-jalan naik ke puncak gunung. Tapi nyana sampai di atas gunung sekali sih. Karena hari ini kita ada yang tamang-tamang mau pergi ziarah di makam tuanku Imam Bonjol. Iya. Guys, ngoni tahu siapa tuanku Imam Bonjol, guys? Ingin tahu. Astagfirullahaladzim, itu pahlawan nasional, guys. Tak kali itu kau ada suruh sekolah jangan baca. Baik, Pak Guru. Ini. Siapa tuanku Imam Bonjol itu disebut tuanku Imam Bonjol? Ingin tahu, Pak Guru. Nah, ini karena beliau lahir di Bonjol. Oh, Bonjol. Di Padang sana ada tanpa DP nama Bonjol. Oh, Padang. Dan beliau itu bergelar Peto Syarif, yaitu kalau rupa orang itu tadi itu imam begitu dah. Begitu. Guys, pokoknya hari ini kita OTW menuju ke makam Tuanku Imam Bonjol. Sekarang torang sudah ada di Wanea. Nah, ini sebelah kanan ini, guys, itu adalah SPN Karombasan. Baik. Disinilah para anggota kepolisian dididik dan dilatih. Ini torang mau menuju ke Tuanku Imam Bonjol, torang mesti lewat ini SPN Karombasan. Ini dia gedungnya. Nah, terus nanti torang habis ini masih Wanea DP nama, guys. Nanti torang mau lewat yang namanya Winangun. Nah, ini semua Winangun ini sampai di atas sana. Dan jarak antara makam tuanku Imam Bonjol dengan pusat kota itu berjarak kurang lebih sekitar 15 kilo. 15 sampai 17 kilo, guys. Dari pusat kota Manado menuju ke makam tuanku Imam Bonjol. Ini adalah akses menuju ke sana, guys. Jadi ngoni mesti pastikan bahwa ngoni pe kendaraan itu fit karena mau naik ke puncak gunung. Begitu, guys. Oke. Torang baku dapat ulang nanti ketika kita semua masuk, karena ada petunjuk itu setelah kita sampai di jembatan Pineleng. Nah, itu ada petunjuk seperti patung. Jadi patung Tuanku Imam Bonjol, itu orang harus belok ke kiri. Tapi kalau ngoni penasaran, tetap ikut terus Pak kita. Nanti kita akan mau kasih tunjuk itu patung Imam Bonjol. Habis itu orang belok kiri. Oke, guys, stay tune terus di G Channel, hanya on YouTube ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Oke, guys, stay tune. Guys, torang so dekat dengan patung Imam Bonjol yang kita bilang tadi sebagai tanda untuk torang mau masuk ke lokasi makam Imam Bonjol. Itu dia sana, guys. Tepat di depan sana ada jembatan. Kalau Anda bisa memperhatikan, itu adalah jembatan. Dan setelah jembatan itu ada jalan masuk yang diberikan gapura. Nah, itu adalah gapura makam Tuanku Imam Bonjol. Dan tepat di pojok gapura itu adalah patung Tuanku Imam Bonjol. Oke, guys, Anda bisa melihat dengan jelas itu adalah patung Tuanku Imam Bonjol. Dan kita akan belok ke sini, guys. Inilah kawasan untuk Anda masuk, kawasan akses untuk masuk ke Desa Lota, tempat makam Tuanku Imam Bonjol. Dari depan sini itu kurang lebih sekitar hampir 1 kilo lebih lah, kurang lebih ya. 1 kilo lebih itu jalan masuk. Dan untuk Anda
sebagai informasi bahwa dulu lokasi pengasingan Tuanku Imam Bonjol ini adalah hutan yang memang sangat terasing di kawasan Minahasa. So, ini adalah Desa Lota, dan di sepanjang ini adalah kawasan saudara-saudara beragama Katolik, ya. Ini adalah lahan dari keuskupan sebelah ini. Ini adalah bangunan biarawati dan uskup. Nah, sebelah kanan ini adalah wilayah keuskupan, dan sebelah kiri itu adalah biarawati, ya. Jadi Anda bisa bayangkan Tuanku Imam Bonjol ini diasingkan ke tempat ini. Ini adalah keuskupan, ya. Lahannya besar. Sebelah kanan ini keuskupan Manado, dan sebelah kiri ini itu adalah asrama biarawati. Ini novisiat setia bakti. Nah, ini adalah biarawati. Makam Imam Bonjol masih ke atas lagi, guys. Ini adalah Desa Lota Pineleng. Ini adalah bangunan gereja Katolik, ya. Ini juga sampingnya ini adalah ke biarawati juga, ya. Biara Safelbrek, rumah retret Santa Clara. Luar biasa, guys. Dan di ujung sana adalah lokasi makam Tuanku Imam Bonjol. Lokasi makam Tuanku Imam Bonjol itu ada di sebelah kiri ini. Nah, ini guys, kita sudah sampai, ya, ke lokasi makam Tuanku Imam Bonjol, makam pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol. Sahabat G Channel dimanapun Anda berada, sekarang ini orang sudah sampai di makam Tuanku Imam Bonjol. Mohon bisa lihat, kita soba ganti. Ini adalah makam pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol yang lahir di Padang, tepatnya di Desa Bonjol, dan diasingkan di Desa Lota Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Mau tahu seperti apa makam Imam Bonjol? Stay tune terus di Sahabat G Channel, dan let's go, kita cek ke dalam tanah. Let's go. Guys, ini adalah makam Tuanku Imam Bonjol. Arsitekturnya adalah arsitektur bangunan Minangkabau. Dalam sana terletak satu kubur Tuanku Imam Bonjol, dan dulu akses masuk ini menggunakan samping kanan samping kiri, tapi sekarang ini mungkin mereka sudah membuatnya untuk masuk lewat tengah nih, jalur tengah. Dulu ini adalah taman, dan itu tangga-tangga untuk pinggir-pinggir, tapi sepertinya sekarang sudah dirubah dan kita akan masuk lewat tengah.
Sahabat Ke Channel dimanapun Anda berada, ini adalah makam Tuanku Imam Bonjol alias Peto Syarif Ibnu Pandito Bayanuddin. Beliau adalah seorang tokoh pahlawan nasional yang lahir pada tahun 1774 di Tanjung Bungo, Bonjol, Sumatera Barat. Ini adalah profil beliau. Dan beliau wafat pada tanggal 6 November 1854 di Desa Lota, Minahasa, dalam pengasingan pemerintah kolonial Belanda karena berperang menentang penjajahan untuk kemerdekaan tanah air kita, Republik Indonesia. Semoga apa yang beliau laksanakan untuk berjihad di jalan Allah dan tercatat sebagai pahala jihad di sisi Allah. Beliau adalah Peto Syarif Ibnu Pandito Bayanuddin dengan gelar Tuanku Imam Bonjol. Rahimahullah rahmatan abrar wa askanahullah jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sahabat Ke Channel, Tuanku Imam Bonjol diasingkan di Desa Lota ini dengan meninggalkan beberapa kenangan, karena dalam pengasingannya beliau tetap menghabiskan waktu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat lagi kita akan segera menuju ke bawah, tepatnya di sungai yang ada tanda batu bekas sholatnya Tuanku Imam Bonjol. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Ke Channel. Sahabat Ke Channel dimanapun Anda berada, sekarang ini orang akan menuju ke lokasi batu bekas tempatnya tempat sholatnya Tuanku Imam Bonjol. Dan guys, seperti yang sudah kita bilang tadi bahwa lokasi makam ini telah mengalami beberapa perbaikan, dan salah satu pihak yang turut membantu perbaikan ini adalah Bank Indonesia dengan program mereka Dedikasi untuk Negeri. Ini program sosial Bank Indonesia untuk restorasi makam pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol. Dan di sana ada petunjuk untuk batu tempat sholat Tuanku Imam Bonjol yang diprakarsai oleh anak-anak KKN IAIN Manado. Let's go guys. Guys, ini adalah tempat sholat Tuanku Imam Bonjol. Di balik beton ini itu ada batu besar bekas tempatnya sholat Tuanku Imam Bonjol. Dan menurut cerita bahwa peristiwa banjir lalu itu mengakibatkan batu itu dibawa dan tetap pada tempatnya semula. Let's go. Guys, di dalam ini adalah lokasi batu bekas tempat sholatnya Tuanku Imam Bonjol. Dan lokasi ini itu tepat sudah mengarah ke kiblat, guys. Insya Allah kita sunnah 2 rakaat di sini. Guys, ini adalah batu bekas sholatnya Tuanku Imam Bonjol. Menurut cerita, ini adalah bekas tempat sujud dari Tuanku Imam Bonjol, dan ini adalah bekas lutut dari Tuanku Imam Bonjol. Ini adalah bekas lutut, dan ini adalah bekas tapak kaki dari beliau. Subhanallah, orang yang senantiasa mendekatkan diri hanya bagi Allah, itulah termasuk 6 bingkai keikhlasan. Semoga kita dapat mengikuti jejak langkah beliau
dalam melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala walau di tengah-tengah pengasingan. Luar biasa guys. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita dan Anda semuanya. Guys, hari ini juga di makam Tuanku Imam Bonjol terdapat beberapa pengunjung berziarah yang khusus datang meniatkan diri mereka untuk ziarah di 15 Ramadan 1443 Hijriah. Saya menemukan ada orang yang merantau dari Padang di Kota Tomohon. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum, Uda. Nah, namanya siapa Uda? Pak Aris lah. Aris. Uda Aris, Anda datang ke sini sebagai perantau ya? Iya, saya perantau. Kapan Anda datang Manado? Mungkin dalam 2 minggu yang lewat kan. Oh, 2 minggu lewat baru datang ke sini ya? Iya. Subhanallah. Tahu makam Imam Bonjol ada di desa ini? Iya, Dari mana? dapat informasi pas lalu gitu kan, pergi ke Tomohon kan, ternyata di sini ada malang di luar gitu kan. Terus kita pengen lihat udah kan ini beliau dari Sumatera Barat gitu kan, beliau pengen mampir sini gitu. Sejak kecil apa informasi yang Uda dapati dari orang-orang tua mungkin atau guru-guru agama Uda tentang sosok Imam Bonjol? Kalau tentang sosok Imam Bonjol ya, kalau dari sejarah-sejarah gitu, ini beliau menyampaikan ajaran agama Islam di seluruh Indonesia gitu kan, yang saya tahu dalam informasi tersebut. Setelah melihat makam dari Imam Bonjol ini, apa yang Uda harapkan? Ya, yang kita harapkan sih ada apa ya, banyaklah pengunjung-pengunjung yang datang yang memeluk agama Islam untuk berziarah ke sini gitu. Dibikin lebih bagus lagi Iya, biar lebih banyak pengunjung ya. Betul. Udah, terima kasih atas kesempatannya. Semoga sukses dengan usahanya nanti di Kota Tomohon. Mau Amin. usaha ya, rumah makan. Merintis lah. Mudah-mudahan berkah Imam Bonjol sudah juga meraup keberkahan tepat di 15 Ramadan 1443. Terima kasih dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, itu tadi adalah seorang perantau yang akan merintis usaha rumah makan Padang di Kota Tomohon. Kita doakan semoga usaha beliau lancar. Kita masih punya juga ada seorang pengunjung yang entah dari mana, saya juga belum mendapatkan info dari mana beliau, dan kita akan langsung saja mencoba untuk mendekati beliau. Ikuti terus. Bentar guys, beliau sedang mengambil gambar. Mau maaf Pak, saya Buki kan. Saya lagi bikin konten tentang makam Tuan. Bapak aslinya dari mana? Saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Memang khusus datang ziarah kan? Tidak cuma. Itu ada berita lain, ada apa Siap ya. Guys, ini adalah salah seorang pengunjung peziarah makam Tuanku Imam Bonjol yang datang jauh dari ibu kota. Assalamualaikum Pak, mohon maaf, dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Ari. Pak Aris. Pak Aris ini adalah pengunjung dari Jakarta yang menyempatkan diri hadir untuk berziarah di makam Tuanku Imam Bonjol tepat di 15 Ramadan 1443 Hijriah. Gimana perasaan Anda Pak Aris? Datang dari Jakarta jauh sempat berziarah ke makam ini. Senang pada akhirnya bisa menziarahi salah satu tokoh pahlawan nasional kita, dan juga bisa langsung melihat bagaimana persyaratan terakhir salah satu pahlawan kita. Imam Bonjol juga kita tahu, misalnya ada Pangeran Diponegoro yang seperti di sini, walaupun kemudian Pampang Makassar. Apa yang diharapkan Pak Aris setelah Anda melihat kondisi makam seperti ini? Memang ini sudah banyak perubahan. Apa kemudian yang menjadi harapan Pak Aris untuk kedepannya makam ini harus seperti apa gitu? Iya, dengan keberadaan makam Tuanku Imam Bonjol ini diharapkan bisa menjadi pelajaran sejarah juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di sekitar Manado ini, mengenai bagaimana perjuangan rakyat dan masyarakat Indonesia dalam melawan penjajahan dan juga melawan kebatilan pada saat itu. Pak Aris sudah melihat situs yang di bawah, bekas batu, bekas
sholat Tuanku Imam Bonjol? Belum. Wah. Rencananya habis ini mau lihat. Iya, sayang kalau dilewatkan karena di situ adalah batu peninggalan bekas tempat sholatnya Tuanku Imam Bonjol. Nanti silakan Iya. melihat-lihat. Jangan Terima lupa kasih. nanti ke channelnya Geger Channel. Oh, Geger Channel. Nanti Baik. insya Allah diupload sebentar Sukses lagi. selalu. Makasih Ya, Faris. makasih, Mas. Sukses juga dengan Sukses kunjungannya. selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, itu tadi salah seorang peziarah yang datang dari Jakarta, Pak Aris namanya. Beliau senang hadir di tempat ini di kesempatan 15 Ramadan 1443. Hadir sempatkan waktu untuk berziarah di kuburan makam Tuanku Imam Bonjol. Oke guys, sampai di sini dulu konten kita hari ini di kesempatan 15 Ramadan 1443 Hijriah. Kita akan nanti ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa dukung channel kami, Geger Channel. Like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah.